Abbas, pengacara Dodi Sudrajat ancam bongkar Juragan 99. Merasa tak terima makam Vanessa di TPU Islam Malaka direnovasi Juragan 99 tanpa bilang-bilang. Pihak Dodi melayangkan ultimatum keras, segera membongkar atau minta maaf. Jika tidak, ia akan membongkar rahasia pasangan Juragan 99. Ancaman Farhad pun menuai reaksi hujatan. Tak sedikit warganet menyindir kehidupan pribadi Farhad. Oh ngaco banget dah. Oplak lama-lama. Oh ngaco banget dah. Oplak lama-lama. Ya, Juragan 99 renovasi makam Vanessa Angel. Farhad Abbas pilih masuk TV atau penjara. Aduh, bingung saya nih, terus terang bingung ya kan. Kemarin yang bucin mau dilaporkan. Nah, sekarang orang benerin makam, renovasi makam mau dipenjarakan ya kan. Nah, akhirnya lama-lama nanti penuh urusan penjara itu dengan yang aneh-aneh ya laporannya ya kan. Nah itu nggak ada yang salah lah untuk ngerehab makam itu ya kan. Yang salah itu yang sibuk mau mindahin makam. Nah tanpa tahu alasannya mengapa, nggak punya alasan yang jelas ya kan. Nah itu yang salah. Oke, dah, assalamualaikum. Lihat deh. Anja. Mendingan pesan Gojek, Grab, taksi. Iya. Semua kasus tebengin. Nggak, kasihan, malah kasihan liatnya. Sampai segitunya. Katanya bikin partai namanya Pandai. Tapi kok ngomong dia melem gua. Minta nebeng sekalian. Minta nebeng. Kasus mulu ditebengin. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Farhad Abbas, sayang sekali ya dengan gelar doktor hukumnya. Farhad Abbas padahal sudah di puncak sebetulnya dalam hal akademis. Mendapatkan gelar doktor adalah sesuatu yang cukup luar biasa sebetulnya. Tapi sayangnya perilaku Farhad Abbas ini malah diketawain oleh para netizen yang mungkin juga tidak mengetahui soal hukum. Tetapi karena logika hukum yang dikeluarkan oleh Farhad Abbas terkesan ngadi-ngadi, Farhad Abbas jadinya memang diketawain oleh netizen, terutama Dewan Perwakilan Netizen seperti Kang Komen dan juga Didi Jambe. Sejak membela Dodi Sudrajat, memang Farhad Abbas semakin ngaco menurut netizen. Pendapat-pendapatnya dan serangan-serangannya sepertinya tidak punya dasar. Apalagi kini bergabung dengan Paulina Hutaharuk yang juga merupakan public enemy bagi netizen, terutama pendukung Haji Faisal. Berkumpulnya Farhad, Dodi dan Paulina ini memang menurut netizen adalah satu frekuensi. Sama-sama suka bikin huru-hara, bikin ribut, dan membuat halusinasi soal hukum dan lain sebagainya. Karena itulah netizen pun kemudian sering menghajar dan menertawakan Paulina, Farhad, dan Dodi soal logika-logika hukumnya dan laporan-laporannya yang tidak masuk akal. Seperti juga soal akan melaporkan Juragan 99 yang merenovasi makam Vanessa. Tidak hanya Farhad, Paulina juga tidak terima dengan adanya renovasi tersebut dan tetap akan membongkar makam itu meskipun diperbaiki dengan apapun. Juragan 99 pun akhirnya akan disomasi dan akan dikenakan pidana. Hal ini membuat para netizen berpendapat bahwa mereka sebenarnya hanya ingin pansos kepada kasus Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Dodi sebenarnya juga nampaknya sudah lelah dengan hal ini, terutama Mayang yang seakan hanya menjadi bulan-bulanan mereka berdua. Tetapi nasi sudah terlanjur menjadi bubur, hal ini harus diteruskan karena sudah bernegosiasi dengan orang-orang yang akan pansos, maka Dodi harus siap terus sampai titik darah penghabisan. Apapun itu, Dodi dan Mayang sudah masuk ke lingkaran dan circle orang-orang yang butuh
popularitas karena mereka bergerak di bidang politik. Farhad menjadi ketua umum partai yang dibentuknya itu Partai Pandai, sementara Paulina kita tahu adalah merupakan relawan projo dan aktivis yang memang mulai ancang-ancang untuk pagelaran politik di 2024. Kita tahu Farhad juga ingin menjadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden. Tentu meskipun melalui jalur hujatan, asalkan namanya masuk dulu di dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa Farhad bikin partai, Paulina juga ada, eksis di dunia media sosial. Itu hanya untuk menancapkan kepada alam bawah sadar masyarakat bahwa mereka ada. Soal kesan jelek mungkin ini sementara. Nantinya setelah nama mereka masuk di dalam alam bawah sadar, mungkin mereka akan membalikkan hal itu. Itulah bagian dari strategi marketing untuk menanamkan nama dan memperkenalkan partai serta branding seseorang. Meskipun jelek dulu tidak apa-apa, nanti mungkin akan mereka ubah. Nah, itulah strategi dan drama di dunia perpolitikan, guys. Jadi tenang saja, jangan terlalu serius menanggapi hal ini. Iya, harap seperti itu. Tapi kalian harus lihat video yang satu ini. Saya maunya Faisal, Dodi, Gala satu rumah. Iya. Masalah wali itu kan hanya siapa yang datang pergi mewakili anak-anak rapor gitu. Tapi sudah ada rumah kan. Kenapa Dodi mau tinggal di situ diejek? Ya betul gak? Kalau Faisal dengan tante-tantenya tinggal di situ, kok nggak diejek kan kira gitu. Coba besok kalau mau cek ya, saya mau tes, saya akan hubungin Faisal. Pak Haji, saya mau ke rumah dengan Dodi, kita cek ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Loh, tidak bisa. Anda siapa? Anda tidak punya hak untuk bicara apa-apa sama Pak Haji Faisal. Begini ya, dari pengadilan udah jelas, Pak Haji Faisal memenangkan hak wali atas Gala. Jadi segala permasalahan tentang Gala itu adalah milik Pak Haji Faisal. Ya, kalian ingin berdamai atau tidak itu terserah kalian. Kalian nggak berhak untuk ngatur-ngatur kayak Pak Dodi harus tinggal di sini bersama Pak Haji Faisal. Oh nggak bisa. Loh, siapa ngatur-ngatur? Siapa? Itu gak ada hak. Lah kalau mau damai, ya damai. Kalau nggak mau damai, ya nggak usah. Susah amat. Jadi pakai nanya-nanya gini. Pak Dodi, oh tinggal di rumah Gala, kok diejek? Nggak pernah lihat videonya dulu ya? Pak Dodi nentang gitu donasi, nentang banget. Orang Marisa Ica aja sampai pengen dilaporin gara-gara tuh donasi. Nggak pernah lihat ya? Sekarang pengen tinggal di situ, ya diejek lah. Itu kan namanya hubungan sebab akibat. Makanya kalau jadi pengacara, kan pengacara ya, kan harus yang pinter. Kalau jadi pengacara mah harusnya cari tahu dulu video yang lama-lama tuh orang viral banget zaman dulu, masa kagak lihat. Wah, masa pengacara begitu kagak ada teliti-telitinya. Iya, udah tahu belum yang dia fitnah? Iya itu yang pakai topeng, tahu nggak? Viral tuh zaman dulu tuh yang Sunan Kalijaga aja minta ampun. Sunan Kalijaga aja ngaku salah minta maaf. Nah situ lagi. Makanya lihat-lihat dulu video yang lama. Pengen ngapain? Telepon Pak Haji Faisal. Enak aja. Pak Haji Faisal banyak kerjaan. Tahu nggak kerjanya ngapain? Oh di Tanah Abang jualan bahan banyak banget. Bu Dewi juga banyak pesanan untuk Ripik bawa. Udah gitu endorse-nya juga makin banyak. Jadi gak usah sosok pengen nelfon, jangan lah. Kalau pengen nelfon jangan Pak Haji lah, pengacaranya Pak Haji lah, ya Bang Sandi lah. Jangan Pak Hajinya langsung. Kalau mau Pak Hajinya langsung, ya Pak Dodi lah. Mau main ke rumah. Segampang itu. Permasalahan yang dibikin banyak banget. Mau tiba-tiba mau ke rumah aja, selesai dulu satu-satu. Jujur di media kalau Gala tuh anaknya Bibi. Fakta tuh anaknya Bibi. Gak usah ada tuh ngatain Fuji bucin. Gak usah ada tuh pengen tinggal di rumah Gala. Gak usah ada tuh tes DNA. Gak usah ada tuh pengen somasi Pak Haji Faisal gara-gara nanya asuransi. Orang nanya asuransi pengen disomasi. Oh ngaco banget dah. Koplak lama-lama.